Lalu, nah burung ababil ini menjadi analisis tafsir falsafi. Gitu. Apakah memang burung ababil itu mengambil kerikil, batu-batuan, kemudian lalu dilemparkan kepada pasukan Abraha itu, ataukah sebenarnya pasukan Abraha itu diserang oleh penyakit lepra? Muhammad Abduh sebagai mufassir dan tokoh pembaharu menafsirkan surat Al-Fil itu adalah bukan burung ababil itu yang mengambil kerikil itu dari neraka itu kemudian lalu dilemparkan kepada pasukan Abraha, lalu pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat, tetapi itu hanyalah simbol saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curang rahmat hidayah dan maunannya kepada kita semua, terutama di subuh ini kita sekalian bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita lanjutkan dengan talabul ilmi, menambah wawasan pengetahuan kita. Mudah-mudahan apa kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah. Walaupun nanti mungkin akan saya singgung sedikit tentang, karena ada gugatan tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari keturunan Quraisy. Memang sebagian orang itu menganggap itu terputus itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian lalu Quraisy, kemudian Abdul Muthalib, lalu Rasulullah. Nama Quraisy itu adalah nama gelar. Jadi gelar seseorang.
yaitu namanya Fikhri, ya, Fakhri bin Malik, gitu. Kakek Nabi yang ke-13. Itulah yang mendapatkan nama Quraisy, gitu. Makanya keturunan Rasul itu adalah keturunan Quraisy, gitu. Nah, tapi Quraisy itu yaitu berasal tentu dari, jadi kalau urutan Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Quraisy atau bin Fihr, lalu bin Malik bin Nazar bin Kanana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Nah, itulah jalur keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari suku Quraisy gitu. Ya, jadi suku Quraisy itu adalah gelar seseorang, ya, yaitu Fikhri bin Malik, gitu. Nah, jadi beliau dari keturunan yang mulia, yaitu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya dari para nabi. Yang Nabi Bani Israel itu adalah dari Ishak, ya. Kemudian Yakub itulah Bani Israel yang menurunkan sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara dari Ismail itu menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarawan umum itu menyebut bahwa beliau itu lahir 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tapi penelitian Safiur Rahman yang memenangkan hadiah Nobel Rabitah Alam Islami itu bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ini riset terbaru yang dilakukan oleh Safiur Rahman, bukan tanggal 12. Yaitu menurut beliau antara tanggal 20 dan 22 April tahun 571 Masehi. Itulah tanggal kelahiran. Nah, menempatkan 12 Rabiul Awal itu memang untuk memudahkan. Karena memang juga hijrahnya Rasul itu adalah juga disebut 12 Rabiul Awal. Padahal 12 Rabiul Awal itu adalah nyampenya di Madinah. Berangkatnya itu 27 Safar. Baru nyampe di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa bisa begitu? Memang di masyarakat Arab itu, apalagi pada zaman itu, memang tahun termasuk tanggal itu tidak tertulis gitu. Karena kejadian atau peristiwa itu hanya diukur adalah bukan pada angka tahun, karena mereka nggak punya angka tahun. Tahun mana ini? Tahun berapa? Maka itulah Umar bin Khattab menetapkan tahun Islam itu adalah tahun Hijriah, karena nggak punya. Makanya Rasulullah itu lahir tahun berapa? Ya tahun gajah, hanya itu saja. Tahun gajah itu tahun kapan? Ya pokoknya lahirnya tahun gajah. Karena tidak ada mana yang menjadi standar. Ini tahun berapa ini? Nah, itulah maka tidak dicatat tanggalnya, bulannya, lebih-lebih juga
tahunnya. Maka lalu menjadi perdebatan. Tapi yang perlu diingat bahwa itu peristiwa sejarah tidak mempengaruhi keimanan kita. Gitu. Tepatnya Rasulullah itu lahir tanggal berapa? Itu misalnya kalau risetnya Safiur Rahman itu tanggal 9, kalau Ibnu Ishaq misalnya 12, itu hanyalah sebuah sejarah yang tidak ada kaitannya dengan keimanan kita. Kita mempercayai tanggal 9 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Hanya peristiwa sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama dengan riwayat Ibnu Ishaq tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Ishaq itu meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW itu bercerita, dikala beliau melahirkan Rasulullah itu keluar cahaya dari kewanitaannya itu menembus sampai ke Syam, ke istana Kisra, Persia dan Syria di Syam. Keluar cahaya dari kewanitaannya dikala melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah runtuhnya 14 balkon di istana Kisra. Jadi dikala Rasulullah SAW itu lahir, istana, balkon istana Kisra itu runtuh. Dan yang ketiga adalah padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Lalu hancurnya gereja-gereja di sekitar Bukhairah. Nah, ini tertulis semua di dalam kitab-kitab sirah tentang cerita ini. Tapi lagi-lagi riset yang dilakukan oleh Safiur Rahman itu tidak ada sanad yang bisa dipegangi apakah betul peristiwa itu terjadi. Makanya ulama menyebut itu adalah peristiwa irhas, peristiwa keistimewaan pada seorang nabi, peristiwa yang di luar nalar, selain mukjizat itu. Tapi kalau analisis sejarahnya adalah jadi begini, baru kita meyakini bahwa katakanlah runtuhnya 14 balkon di istana Kisra itu, jadi ada juga kitab sejarah yang menceritakan dari Persia, itu namanya sanadnya. Jadi memang ada kitab sejarah yang menceritakan bahwa pada saat tahun itu atau terjadi pada suatu peristiwa, karena tidak ada tahunnya, terjadi runtuhnya 14 balkon di istana. Nah, lalu dikaitkan dengan cerita, oh berarti bisa digabungkan, oh bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Tapi cerita ini hanya dari versi umat Islam. Tidak ada cerita itu dari versi orang Persia. Misalnya, pernah runtuhnya 14 balkon istana. Nah, ini kajian sejarah kritis namanya itu. Jadi tidak hanya menerima itu peristiwa itu lalu diyakini, tapi juga harus diuji. Apakah betul? Ada enggak yang mendukung pernyataan itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikabari kepada kakeknya Abdul Muttalib bahwa telah lahir cucu putra dari Abdullah. Tentu saja
Abdul Muthalib sangat senang dan bahagia karena ingat akan putra terakhirnya Abdullah itu yang wafat 6 bulan sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdullah itu adalah putra yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib dan putra yang selamat dari nazarnya Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib pernah bernazar, kalau saya punya anak, salah satunya akan saya nazar untuk dikorbankan di depan Ka'bah. Lah Abdullah lah yang keluar, tapi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, itu terselamatkan dengan diundi unta. Sampai 100 ekor unta baru keluar nama Abdullah itu. Karena sayangnya Abdul Muthalib terhadap Abdullah. Maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi nama dengan Muhammad. Dan semua kafir Quraisy itu kaget karena nama itu tidak pernah ada. Nama Muhammad itu. Lah Abdul Muthalib menyatakan ini adalah orang yang terpuji di langit dan di sisi Tuhan dan terpuji di kalangan manusia. Itulah nama Muhammad. Kalau dalam Al-Quran itu adalah Ahmad. Wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa alaihissalam. Tapi Abdul Muthalib itu memberi nama Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sebagaimana yang kita tahu semua, adalah tahun gajah, Amul Fil, karena Raja Abraha dari Yaman itu mengerahkan 60.000 pasukan, termasuk pasukan bergajah, untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Kan itu Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha ini adalah dia penguasa dari kerajaan Himyar di Yaman. Pada saat itu yang berkuasa dari kerajaan Yaman itu adalah Yusuf bin Nu'as. Lah Yusuf bin Nu'as ini adalah seorang Yahudi ekstrim, membunuh dan membakar hidup-hidup orang-orang Nasrani sekitar 12.000. Itu peristiwa yang menggoncangkan orang-orang Romawi. Pada saat itu Romawi sudah menjadikan agama Kristen sebagai ideologi negara. Lah orang Kristen itu digali parit, kemudian lalu dibuang hidup-hidup di dalam parit itu, lalu dibakar. Nah, ini adalah Yusuf bin Nu'as. Lalu dia merintahkan kepada Abraha sebagai gubernurnya di Yaman. Lah Abraha ini membangun tempat peribadatan yang namanya Al-Qulais. Tempat peribadatan itu untuk menyaingi Ka'bah. Jadi agar orang-orang Arab itu tidak datang ke Ka'bah, tetapi datang ke Yaman. Maka dia memberi nama bangunan itu atau tempat peribadatan itu adalah Al-Qulais. Tetapi orang Arab itu tetap datang ke Ka'bah. Karena memang Ka'bah itu sudah menjadi tempat peribadatan sejak Nabiullah
Ibrahim alaihissalam. Malah yang pernah saya sampaikan bahwa Ka'bah itu sudah berdiri sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena itu maka Abraha menyerahkan pasukan sekitar 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka beliau datang, dia datang lalu merampas harta milik orang-orang Quraisy. Antara lain yang dirampas itu adalah 100 ekor untanya Abdul Muttalib. Abraham menyatakan, tolong panggilkan orang yang paling berpengaruh di masyarakat Quraisy. Dan orang yang paling berpengaruh sebagai tokoh masyarakat pada saat itu adalah Abdul Muttalib. Maka datanglah Abdul Muttalib menghadap Abraha. Nah, Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, apa yang Anda inginkan? Abdul Muttalib hanya satu permintaannya. Dan ini yang membuat Abraha kaget itu. Kembalikan onta saya 100 ekor yang Anda ambil itu. Kembalikan onta saya. Loh, Anda ini sebagai tokoh di masyarakat dan penguasa Ka'bah, niscaya Anda pikirkan adalah ontamu, bukan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Onta itu milik saya. Saya yang mencarinya, saya yang membesarkan, saya yang merawatnya. Sementara Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Allah. Biar dialah yang akan mengatur, yang menjaga. Itu rumah dia. Itu adalah Baitullah. Saya urusan dia itu, bukan urusan saya. Kata Abdul Muttalib. Setelah itu datanglah burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Datanglah burung itu. Nah, Bapak sekalian, lalu, burung ababil ini menjadi analisis tafsir falsafi. Gitu. Apakah memang burung ababil itu mengambil kerikil, batu-batuan, kemudian lalu dilemparkan kepada pasukan Abraha itu, ataukah sebenarnya pasukan Abraha itu diserang oleh penyakit lepra? Muhammad Abduh sebagai mufassir dan tokoh pembaharu menafsirkan surat Al-Fil itu adalah bukan burung ababil itu yang mengambil kerikil itu dari neraka itu kemudian lalu dilemparkan kepada pasukan Abraha, lalu pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat, tetapi itu hanyalah simbol saja yang menurut beliau bahwa pada saat itu karena kelelahan dan kepayahan maka pasukan Abraha itu tertimpa oleh virus semacam virus lepra. Karena apa? Karena burung dan gajah itu sama-sama jenisnya. Kalau burungnya tidak terbakar, seharusnya gajah juga tidak terbakar. Tapi burung yang mengambil kerikil itu, dia tidak terbakar. Berarti seharusnya gajah juga tidak akan terbakar. Itu menurut beliau adalah simbolisasi saja. Tapi sebenarnya adalah pada saat itu diserang oleh virus semacam virus
lepra. Itu penafsiran. Bisa benar, bisa salah. Tapi yang jelas bahwa Allah betul-betul menolong, menjaga rumahnya itu, yaitu Baitullah, itu Ka'bah. Maka tambah naiklah status orang-orang kafir, orang-orang Quraisy sebagai penjaga Ka'bah. Karena Ka'bah langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pasukan besar yang datang menyerang, kemudian lalu datang burung yang melemparkan batu-batu kecil sehingga hancur dan terbakarlah pasukan itu. Menurut saya itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, menambah keyakinan orang bahwa betul-betul Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Nah, lalu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun gajah atau Amul Fil itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah itu lahir, ada satu kebiasaan dari masyarakat Arab, terutama Makkah, itu harus merawat anaknya itu di lingkungan pedesaan. Maka orang-orang pedesaan itu begitu mereka melahirkan anak dan ada air, ada ASI-nya, mereka akan datang ke kota Makkah untuk mencari bayi-bayi yang mereka susui. Nah, salah satu perempuan yang mencari bayi untuk disusui itu adalah Halimatus Sa'diyah. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq bahwa Halimah ini datang bersama suaminya dengan onta yang sudah tua dan mengendarai keledai. Mulai dari pagi, ya, Halimah Sa'diyah tidak mendapatkan anak. Yang lain sudah mendapatkan semua anak-anak yang untuk diasuh. Hanya ada satu anak, tapi ini anak yatim. Maka Halimah di awalnya tidak mau. Karena apa yang diharapkan dengan anak yatim? Nah, sistem susuan itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Tetapi diberi hadiah oleh orang tua. Jadi tidak digaji, tidak dibayar sekian enggak. Jadi orang tuanya punya apa lalu dikasihkan sebagai imbalan. Jadi tidak ada bayaran. Hanya sukarela mau kasih apa dan berapa oleh orang tua sang bayi itu. Nah, Halimah melihat bahwa ini anak yatim, pasti tidak punya apa-apa ini. Makanya dia tidak mengambil. Lalu karena yang lain sudah dapat semua dan sudah mau pulang, maka sudahlah, kata Halimah sama suaminya, kita ambil saja anak itu. Lalu diambillah Muhammad itu oleh Halimatus Sa'diyah. Sebuah rahmat atau keajaiban, ontanya Halimah yang tidak kuat, yang kurus itu lalu menjadi kuat. Keledainya yang sakit-sakitan itu lalu menjadi sehat dan kuat. Yang terjadi adalah lingkungan masyarakat itu menjadi subur, dan Halimatus Sa'diyah, unta yang dimilikinya itu menjadi beranak, keledainya itu berkembang biak, dan kebun
kebun itu menjadi subur. Maka suaminya Halimah menyatakan, sebuah keberkahan bagi kita, wahai Halimah, engkau mengambil anak ini, karena mendapatkan keberkahan dengan mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah tumbuh, lalu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Jadi, tapi ini Bapak Ibu sekalian, pembelahan dada Rasulullah itu ada 2 kali. Jadi, pembelahan di dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah dan menjelang Isra dan Mi'raj. Nah, tapi pembelahan dada pada masa dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah itu adalah diperkirakan berumur 4 tahun Rasulullah itu. Jadi setelah Rasulullah itu berumur 2 tahun, maka Halimah mengembalikan Rasulullah itu kepada ibundanya Aminah. Dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah. Tetapi Halimah masih mengharapkan agar Rasulullah itu diasuh kembali oleh beliau. Karena begitu sungguhannya permintaan dari Halimah Sa'diyah, maka ibunda Aminah itu menyerahkan kembali Rasulullah itu untuk diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, pembelahan dada itu terjadi di kala asuhan yang kedua ini, yaitu setelah Rasulullah berumur di atas 2 tahun. Nah, karena terjadi pembelahan dada itu, dibelah, kemudian diambil hatinya, disimpan di atas talang emas dan dicuci dengan air Zam-Zam. Inilah bagian dari setan yang ada di dadamu, kata Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang bermain dengan kawan-kawannya di kebun, maka datanglah malaikat Jibril untuk memegang tangannya, kemudian membaringkan, lalu membelah dadanya. Sehingga anak-anak itu lapor kepada Halimah bahwa Muhammad diambil, dipegang oleh orang yang berbaju putih, kemudian dibaringkan, dan kami lari semua. Nah, akhirnya Aminah mencari Rasulullah dan bertemu. Ternyata Rasulullah tidak ada apa-apanya. Biasa saja, tidak terpengaruh dengan peristiwa pembelahan dada tadi. Karena itulah maka Halimah mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada ibundanya. Halimah takut akan terjadi apa-apa, maka dikembalikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya. Nah, maka Rasulullah itu bersama ibunya sekitar 2 tahun. Lalu pada umur 6 tahun dibawa oleh ibunya untuk mengunjungi makam bapaknya di Yasrib atau di Madinah. Lah sekitar 2 bulan di sana, maka Aminah bersama Rasulullah kembali ke Makkah. Lah di Abwa, Aminah itu sakit, kemudian meninggal dan dimakamkan di Abwa. Jadilah Rasulullah itu adalah yatim piatu. Jadi
betapa pada saat itu sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah datang mengunjungi makam ayahandanya, dan di tengah perjalanan ibundanya meninggal di Abwa. Sayangnya pemerintahan Saudi itu tidak mengizinkan umat Islam itu untuk berziarah ke situ. Termasuk juga di Badar misalnya, itu tidak diperkenankan. Padahal itu kan peristiwa sejarah. Takut sekali orang Saudi itu karena Wahabi bahwa akan terjadi kemusyrikan. Sayang, ya termasuk saya belum pernah melihat Abwa itu. Mudah-mudahan kita semua suatu saat diizinkan oleh Allah ya untuk bisa melihat tempat makamnya Ibunda Rasulullah SAW sebagai bukti sejarah. Wafat di Abwa. Akhirnya Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya wafat, maka Rasulullah SAW itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Lah, Abu Thalib ini adalah termasuk orang yang tidak kaya. Karena itu, maka untuk menopang kehidupan, antara lain Rasulullah SAW itu mengembala kambing. Jadi yang diceritakan itu adalah pengembalaan kambing, bukan onta. Lah, kenapa kambing? Karena kambing itu adalah salah satu binatang yang tidak bisa diatur. Binatang yang paling sulit diatur itu adalah kambing. Makanya kambing disuruh jalan, dia berhenti. Suruh berhenti itu jalan. Dinaikkan akan turun, diturunkan akan naik. Itu kambing. Makanya tidak ada sirkus kambing. Karena memang tidak bisa diatur. Makanya orang kalau bisa merawat kambing itu, mengatur, berarti itu orang hebat. Latihan kesabaran. Nah, Rasulullah SAW itu mengembala kambing. Nah, sekitar umur 12 tahun, maka Rasulullah SAW diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam atau Syria. Nah, maka bertemulah dengan pendeta Bukhairah atau Jurjis itu. Apa kata pendeta Bukhairah? Lelaki ini akan menjadi penghulu seluruh alam. Dia adalah Tuhan seru sekalian alam. Dia adalah laki-laki yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu Abu Thalib bertanya, dari mana Anda tahu bahwa dia ini nanti akan menjadi nabi seluruh sekalian alam? Kata Bukhairah, dikala kalian masuk ke wilayah Syam tadi, pohon-pohon dan batu-batuan itu bersujud. Tidak akan pohon dan batu itu akan sujud
kecuali kepada utusan Tuhan. Dan tadi saya melihat batu-batu dan pohon-pohon itu bersujud kepada anak ini. Maka berarti dia itu adalah nabi terakhir yang dijanjikan. Dan itu tertulis di dalam kitab suci kami. Dan yang kedua adalah ada tanda kenabian di punggungnya itu. Karena itu Bukhari menyatakan, jangan meneruskan perjalanan ini. Lebih baik secepatnya Anda kembali ke Makkah. Karena kalau ini diketahui oleh Yahudi dan Nasrani, maka bisa jadi anak ini akan dibunuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang Rasulullah itu tanda-tanda kenabiannya sebagai nabi terakhir itu sudah sangat jelas tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Oleh karena itu, orang Yahudi itu sampai sekarang itu masih menunggu datangnya nabi terakhir yang disebut dengan Mesias itu. Mereka masih mengharapkan bahwa akan lahir nabi terakhir. Tapi sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tetapi karena bukan dari keturunan mereka, bukan dari Bani Israel, itulah yang membuat mereka menolak itu. Andaikan Nabi Muhammad itu dari Bani Israel, mereka pasti akan meyakini dan mempercayai Nabi Muhammad itu. Jadi keyakinan yang bukan karena kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah itu, tetapi mereka menolaknya itu karena bukan dari keturunan mereka. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekilas tentang sejarah hidupnya, tentang kebijakannya, karakternya, akhlaknya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Karena waktunya mungkin saya persilakan ada kesempatan untuk dialog atau untuk ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Monggo silakan. Iya. Cerita tentang penjagaan Ka'bah pada masa sebelum Islam itu Allah itu langsung menjaga sendiri Ka'bah itu yang disebut oleh pasukan tadi. Tapi pada masa Islam ketika terjadi fitnah di antara mereka, itu pernah Ka'bah itu rusak akibat perang di antara mereka. Jadi seolah-olah itu Allah tidak menjaga Ka'bah itu. Pertanyaannya gimana itu bisa? Terima kasih. Iya. Jadi pada saat sebelum kehadiran Islam atau lahirnya Rasulullah SAW itu, Allah menjaga Ka'bah itu dengan mengirim burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Itu bukti nyata tentang perlindungan Allah terhadap Ka'bah. Tapi bagaimana peristiwa yaitu Abdullah bin Jubair itu mengangkat dirinya sebagai penguasa di Makkah, Madinah, karena dia tidak mau membaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Sehingga terjadi perang saudara, maka Abdullah bin Jubair ini bertahan di Ka'bah
Kemudian pasukan Yazid bin Muawiyah itu datang menyerang pasukan yang bertahan di Ka'bah ini sampai melemparkan batu-batuan sehingga Ka'bah itu rusak. Nah, lalu pertanyaannya ini kritis sekali. Apakah berarti Allah tidak melindungi Ka'bah? Gitu. Karena juga Ka'bah itu hancur. Tidak hanya itu juga, Ka'bah itu juga hancur, hampir rubuh. Pada saat Rasulullah sekitar berumur 35 tahun, Ka'bah itu mau rubuh, hancur, karena diterpa oleh banjir. Rubuh itu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu bingung ini. Apakah kita memperbaiki nggak Ka'bah ini atau tidak? Kalau diperbaiki kita takut itu. Jangan-jangan Allah itu marah karena kita merusak bangunannya. Takut seperti peristiwa Abraha. Mereka nggak berani. Maka Mughirah bin Umazah itu dia menyatakan begini, tunggu semalam, saya akan berdoa. Apakah kira-kira Tuhan mengizinkan nggak kalau kita merehab Ka'bah? Ka'bah ini sudah meruntuh karena diterpa oleh banjir. Makanya Bapak sekalian, kalau pada saat haji atau umroh itu, kalau terjadi banjir di Makkah itu, Ka'bah itu pasti kebanjiran itu kebanjiran pasti. Karena memang letaknya di bawah. Dan itu banjir pada masa Quraisy itu sampai mau meruntuhkan Ka'bah. Maka Mughirah ini dia menghancurkan dulu sebagian tembok Ka'bah itu. Dihancurkan. Biar saya aja dulu yang menanggung risiko ini. Tunggu semalam. Setelah semalam, ternyata tidak terjadi apa-apa. Oh, berarti Tuhan mengizinkan kita untuk merehab Ka'bah ini. Maka mulailah direhab Ka'bah yang dibangun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu, direhab kembali oleh orang-orang kafir Quraisy yang dulu besarnya itu sampai dengan ke Hijr Ismail. Tapi karena kekurangan biaya, maka Hijr Ismail itu menjadi di luar Ka'bah. Makanya kalau orang sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena itu bagian dari Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi orang Quraisy karena kekurangan biaya diperkecillah ukuran Ka'bah itu. Akhirnya direhab, dibangun, dan nanti lalu ceritanya Rasulullah lah yang meletakkan Hajarul Aswad itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlindungan Allah terhadap Ka'bah itu adalah sebuah perlindungan untuk menunjukkan kekuasaan Allah terhadap rumahnya itu. Karena pada masa itu adalah masa jahiliyah, masa kafir. Andaikan Ka'bah itu runtuh oleh pasukan Abraha, hancur misalnya, lalu orang-orang kafir, orang-orang Arab itu lalu beribadah di Al-Qulais di Yaman, maka tanah Bakka, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubarakan, itu berarti hilang itu. Tidak ada makna dan nilainya. Maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan betul-betul menjaga kesucian tempat itu, yaitu dengan mengirim burung api. Sementara pada peristiwa
setelah Islam, yaitu pada masa Daulah Umayyah, itu adalah peristiwa yang tidak berdampak terhadap keimanan dan keislaman masyarakat. Jadi walaupun Ka'bah itu pernah kena batu karena dilempar oleh pasukan Yazid, umat Islam tetap menghormati dan menghargai maaf, Baitullah itu sebagai Ka'bah, rumahnya Allah dan kiblatnya umat Islam. Walaupun itu kena banjir, itu pernah kena batu, umat Islam tetap menjadikan Ka'bah itu adalah Baitullah, tetap menjadi rumah suci, tetap dimuliakan oleh umat Islam. Tetapi akan lain peristiwanya apabila Ka'bah itu dihancurkan dan diratakan oleh pasukan Abraha, maka tidak ada nilai dan tidak ada maknanya keberadaan Baitullah. Padahal itu adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah itu. Jadi peristiwa antara sebelum kehadiran Islam dengan setelah Islam itu memang akan ada dampak psikologis dan keimanan yang dahsyat apabila Baitullah itu hancur, tidak ada, lenyap, berarti bukan betul-betul Baitullah itu. Karena pasti orang-orang akan berpindah ke Yaman. Yamanlah akan menjadi tempat suci, bukan di Makkatul Mukarramah itu. Itu analisisnya. Yang jelas Baitullah sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim dan sampai akhir zaman itu tetap menjadi tempat yang suci dan yang paling mulia di muka bumi ini. Walaupun Hajar al-Aswad itu juga pernah dicuri itu. 1 tahun hilang gitu oleh Syiah keramik gitu. Diambil itu, mereka menguasai Makkah, kemudian mereka ambil Hajar al-Aswad itu, sehingga itulah ceritanya katanya bahwa Ka'bah itu kalau Bapak Ibu melihat, mengamati betul Ka'bah itu, maaf, Hajar al-Aswad itu pecah batunya itu, pecah batu itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa cium betul dan perhatikan, itu memang dia pecah. Dan ada ini foto resolusi tinggi kan bisa dilihat itu di YouTube bahwa memang Ka'bah itu ada retak-retaknya. Gitu. Saya kira itu, wallahu a'lam. Ya. Mungkin ada lagi yang lain atau sudah waktunya? Sudah cukup ya sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan, jika ada sesuatu yang benar yang saya sampaikan itu adalah semata-mata karena hidayah Allah. Kalau ada yang salah itu karena kedhaifan dan kelemahan saya, maka saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.